Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha, NPM 5200111110 dari Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Big Data dan Data Analitik, dengan dosen pengampu Ibu Dwi Ratnawati, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Langsung saja, di sini saya memiliki 2 soal yang harus saya selesaikan dengan menggunakan rapid minor. Yang pertama yaitu, you have an input table as shown below input table and you want to aggregate the data as shown in desired result. Jadi di sini yang pertama itu kita diperintahkan untuk menggabungkan atau mengkelompokkan data yang ada di sini menjadi seperti tabel di bawah ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama kita buka rapid minor, lalu pada bagian repository, kita klik import data, lalu klik my computer, lalu kita cari di mana data yang ingin kita kelompokkan tadi. Lalu setelah itu kita klik next, lalu next lagi. Lalu pada bagian replace error with missing values, kita centang. Lalu klik next. Nah, pada local repository ini adalah tempat untuk menyimpan data yang kita import tadi. Bisa di file data atau diproses. Saya simpan di file data, lalu finish. Tampilan seperti ini, lalu kita klik design. Setelah itu kita cari data yang sudah kita import di sini. Nah, lalu kita drag and drop. Kita klik, kita tarik, kita tempel ke dalam proses. Setelah itu kita menggunakan operator aggregate. Operator aggregate ini berfungsi untuk mengelompokkan data. Bisa juga untuk menyeting rumus sum seperti itu. Kita drag and drop. Nah, setelah itu kita hubungkan. Setelah itu kita klik aggregate-nya. Lalu pada bagian parameter, edit list, aggregation attribute-nya ini kita pilih jumlah terjual. Lalu aggregation function-nya kita pilih sum, karena di sini kita mencari jumlah. Lalu apply. Setelah itu select atributnya. Di sini kita pilih jenis barang, lalu klik tanda panah ke kanan. Seperti ini. Lalu apply. Lalu kita hubungkan ke rest. Lalu kita run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Namun, di sini tuh namanya jenis barang dan sum jumlah terjual. Sedangkan dalam soal itu jenis barang dan jumlah total terjual. Maka di sini kita rename sum jumlah terjual menjadi jumlah total terjual. Caranya yaitu pergi ke desain. Ini kita putuskan dulu. Lalu operatornya kita pilih rename.
kita drag and drop seperti ini, lalu kita hubungkan, lalu kita klik rename-nya, lalu parameternya edit list. Di sini old name-nya adalah sum jumlah terjual yang ingin kita ganti tadi. Lalu new name-nya itu jumlah total terjual seperti yang ada di tabel tadi ya. Lalu apply. Lalu kita hubungan ke rest. Setelah itu kita jalankan atau kita run. Nah, hasilnya akan sama dengan tabel yang diperintahkan pada soal pertama. Setelah itu kita ke soal yang kedua. Soal kedua yaitu perintahnya gabungkan dua tabel di atas dan mencari rata-rata IPK 1 dan semester 2. Kemudian ubah nama atribut nilai Big Data menjadi nilai mata kuliah Big Data. Nilai Pancasila menjadi nilai mata kuliah Pancasila dan hasil yang diharapkan tuh seperti ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Langsung saja kita praktekkan. Kita jawab pertanyaannya. Cara yang pertama yaitu sama seperti tadi, ke repository, lalu klik import data, lalu my computer, lalu cari data yang ingin digabungkan tadi. Kita klik next, next lagi, lalu jangan lupa kita centang replace error with missing values, lalu next, lalu kita simpan data. Di sini kita bisa ubah namanya, nama data yang kita import tadi. Lalu kita klik finish. Setelah itu kita kembali ke desain lagi, kita import data lagi yang data kedua tadi untuk digabungkan. Klik next, next, centang, next, finish. Setelah itu kita kembali ke desain. Di sini kita lakukan drag and drop seperti tadi pada soal UTS 2.1 dan soal UTS 2.2. Setelah itu kita diperintahkan tadi untuk menggabungkan dua tabel ini. Jadi kita operatornya menggunakan join. Join itu untuk menggabungkannya. Kita drag and drop. Lalu kita hubungkan ke join. Setelah itu kita klik join. Kita di parameternya ini join tab-nya kita pilih inner saja karena inner itu untuk apa ya? Inner itu untuk data yang memiliki pasangan. Lalu edit list, pilih left key atributnya, npm, right key atributnya npm, lalu apply. Setelah itu kita menggunakan operator generate atribut. Generate atribut itu untuk membuat atribut baru. Atribut apa yang ingin kita tambah itu ada di sini. Ini ada rata-rata nilai mata kuliah Big Data dan rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Kita hubungkan dulu. Klik, lalu parameternya edit list. Atribut name-nya tadi adalah rata-rata nilai mata kuliah Big Data. Lalu function expressions ini untuk rumusnya. Kita tadi diperintahkan untuk mencari rata-rata ya dari nilai Big Data. Expression ini untuk tempat perumusannya. Nah, fungsinya ini adalah rumusnya. Di sini kita cari yang statistical function, lalu kita pilih
AVG, rata sendiri atau average, rata-rata. Lalu inputnya kita pilih regular attribute, kita klik, kita cari nilai big data. Nah, lalu apply. Setelah itu kita add entry, kita tambahin rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Nah, lalu function expression-nya sama, kita cari statistical fungsional, kita cari AVG atau average, kalau regular attribute-nya kita pilih nilai Pancasila, lalu apply. Nah, setelah itu kita bisa apply, lalu kita bisa hubungkan ke REST. Untuk melihat hasilnya, kita run. Nah, seperti ini hasilnya nih. Ada nilai mata kuliah Pancasila, rata-rata nilai kuliah Big Data. Di sini kita bisa lihat. Dan hasilnya, rata-ratanya. Seperti itu. Lalu kembali lagi ke desain. Setelah ini kita menggunakan operator select attribute. Operator select attribute ini gunanya untuk mengelompokkan atribut berdasarkan yang mana yang ingin kita kelompokkan. Kita hubungkan, lalu kita klik. Pada parameternya ini kita pilih subset. Subset itu atribut yang lebih dari satu, seperti itu ya. Lalu select atribut. Nah, di sini kita kelompokkan mana aja, kita pilih NPM, nama depan, nama belakang, nilai big data, nilai Pancasila, rata-rata nilai mata kuliah big data, rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Nah, seperti ini. Lalu kita apply. Setelah itu kita bisa hubungkan ke REST, lalu kita jalankan. Klik run. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu langkah terakhir tadi adalah mengubah nilai big data dan nilai Pancasila. Atributnya itu namanya diganti menjadi nilai mata kuliah big data dan nilai mata kuliah Pancasila. Caranya yaitu kita ke desain, kita putuskan dulu, lalu pada operator kita pilih rename. Kita drag and drop, lalu kita hubungkan, kita klik rename, lalu parameternya kita edit list. Setelah itu outname-nya tadi yang dirubah adalah nilai big data, new name-nya menjadi nilai mata kuliah big data. Lalu kita add entry untuk menambahkan, lalu kita tambahkan nilai Pancasila, new name-nya nilai mata kuliah Pancasila. Setelah itu kita apply. Setelah itu kita jalankan. Kita hubungkan ke REST. Kita jalankan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini sudah berubah ya. Dari nilai big data menjadi nilai mata kuliah big data. Ini juga sudah berubah. Nah, di sini sudah selesai tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa lihat
kolom nama depan dan nama belakang kalau di soal itu adalah setelah nama. Nih, nama depan, nama belakang, baru nilai mata kuliah Big Data. Caranya kita bisa klik nama depan, lalu kita seret ke sini. Klik, kita tahan, kita seret, kita lepaskan, seperti itu. Maka hasilnya sudah sama ya teman-teman. Baik, sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman dan semuanya yang telah menonton saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.